Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Ihwal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rancangan sebuah program yang berdampak positif pada murid. Rancangan program kami ini menggunakan salah satu aset kekuatan dari SDN Gebang 2, yaitu memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati di sekitar sekolah kami. Salam Siswa Sahabat Alam merupakan sebuah program yang berfokus pada pembelajaran berbasis lingkungan di SDN Gebang 2. Program ini merupakan program co-kurikuler yang bertujuan untuk mengajarkan siswa bagaimana cara untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan secara praktis maupun secara ekonomis. Diharapkan dengan mengetahui cara memanfaatkan alam yang baik, mereka bisa menjaga alam dan terus memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati ini di sekitar lingkungan mereka dengan cara bijaksana. Sebagai langkah pertama dari menyusun program ini adalah dengan membuat kerangka bagja, di mana B yang pertama adalah buat pertanyaan. Maka langkah pertama ini adalah langkah yang memicu rasa ingin tahu, kemudian mendengarkan berbagai perspektif dari berbagai sumber, kemudian mendapatkan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Dalam menyusun kerangka bagja pada bagian B, yaitu buat pertanyaan, kita tidak melibatkan hanya kepada kepala sekolah atau guru, tetapi juga kepada siswa. Apa ini? But-butannya enak paling ya? Nah, ya. Jadi kita nanti belajar memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Hal ini kami harapkan untuk mempromosikan kepemimpinan siswa yang berkaitan dengan suara mereka, dengan pilihan mereka, sehingga nantinya mereka akan dengan sadar merasa memiliki atau ownership terhadap kegiatan tersebut. Pertanyaan yang kami ajukan yaitu yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari pertanyaan tersebut maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tantangan yang mungkin kita hadapi saat melibatkan siswa dalam program berbasis alam ini. Kemudian kepada kepala sekolah tentu adalah kita menanyakan dukungan apa yang bisa diberikan, kebijakan apa yang bisa diberikan oleh kepala sekolah untuk memastikan keberhasilan program ini. Dari proses B atau buat pertanyaan utama, maka bila saya refleksikan dalam 4F ini, saya menemukan faktanya adalah bahwa kami merancang rumusan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan utama kepada guru, murid, dan kepala sekolah. Selanjutnya adalah pentingnya menemukanali tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika menjalankan program ini. Yang ketiga adalah keingintahuan murid terhadap kekayaan hayati baik flora maupun fauna di sekolah ternyata cukup besar. Bagaimana dengan perasaan saya? Tentu saya dan teman-teman sejawat saya antusias dan bersemangat dalam menjalankan program ini. Namun ada sedikit perasaan ragu dan khawatir tentang hambatan, rintangan, dan tantangan yang akan kami alami, kami hadapi dalam menjalankan program ini. Apa yang kami temukan pada program ini adalah bahwa guru atau rekan sejawat sangat memberikan dukungan yang berharga berupa masukan secara teknis terhadap pelaksanaan program tersebut. Kemudian kepala sekolah juga berkomitmen untuk mendukung dengan segala keterbatasan yang ada, namun itu sudah cukup bagi kami untuk menjalankan program tersebut. Kemudian dari siswa kami melihat bahwa siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam belajar di alam terbuka. Ke depan kami akan
menyusun rencana yang lebih konkret pada program Sisalam ini dapat lebih terfokus pada pengembangan dengan menggunakan fasilitas yang sederhana yang ada di sekolah kami dengan belajar di alam terbuka yang memanfaatkan sumber daya lokal. Murid akan diberi peran lebih aktif dalam proses belajar dengan guru sebagai fasilitator yang mengarahkan mereka. Langkah selanjutnya adalah ambil pelajaran. Kami mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya, baik itu dari guru atau rekan sejawat, dari siswa, maupun dari komunitas lain atau sekolah lain yang memiliki kegiatan atau program yang serupa. Sehingga kami bisa mengadaptasi dari program-program tersebut yang disesuaikan dengan keadaan di SDN Gebang 2. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengumpulkan pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah mendiskusikan dengan rekan sejawat, yaitu pengalaman mereka, baik pengalaman secara langsung maupun pengalaman dari orang lain ataupun di tempat lain, dan bagaimana pengalaman tersebut bisa diterapkan di SDN Gebang 2. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan kepada siswa, yaitu meminta mereka untuk berbagi pengalaman terkait pembelajaran di luar kelas dan bertanya apa yang paling mereka sukai atau tentang kesulitan yang mereka hadapi ketika belajar di luar kelas. Selanjutnya adalah ketika kita ingin bertanya kepada komunitas atau pemerhati pendidikan, kita menanyakan kepada mereka tentang pengalaman manajemen program yang sejenis, dukungan apa yang pernah mereka dapatkan, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan yang muncul selama mengimplementasikan program tersebut. Sehingga dari jawabannya nanti kita bisa memodifikasi dan diadaptasikan ke dalam program yang akan dijalankan di SDN Gebang 2. Selanjutnya adalah refleksi 4F dari tahapan ambil pelajaran ini. Yang pertama adalah faktanya bahwa pada tahap ini saya telah berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang pembahasan yang terkait pembelajaran berbasis di alam. Dari hasil diskusi dengan murid, bahwa murid juga antusias saat belajar di luar kelas meskipun beberapa merasa kesulitan dalam mengidentifikasi tanaman dan binatang-binatang tertentu. Selanjutnya adalah perasaan saya merasa senang melihat antusiasme siswa dalam pembelajaran di alam terbuka. Meskipun saya juga khawatir terhadap tantangan mengenai resiko belajar di alam serta keberlangsungan program ini. Mengenai resiko tentu sudah kita pertimbangkan matang-matang dan kita sudah menganalisis secara manajemen resiko untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari beberapa diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kami menemukan bahwa pendekatan berbasis pengalaman dapat meningkatkan minat belajar siswa. Namun kami sadar perlunya tenaga ahli dan profesional. Karena itu kolaborasi sangat diperlukan dalam menjalankan program ini. Berdasarkan pelajaran yang kami ambil, rencana ke depan adalah memperkuat kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan komunitas atau praktisi, serta meminta dukungan dari wali murid untuk melaksanakan program ini lebih bermakna. Dengan mengimplementasikan dari tahapan B dan A ini dari kerangka bagja, program Sisalam di SDN Gebang 2 diharapkan bisa menjadi sebuah program yang membangun kepemimpinan murid melalui suara, pilihan, dan kepemilikan. Dan alam akan menjadi ruang belajar yang tidak hanya mendidik tetapi juga menginspirasi. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Saya Iwal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.